Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai pemanfaatan kuisis dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, eh, perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kuisis itu. Nah, kalau kita lihat kuisis ini merupakan website ya atau aplikasi ya pembelajaran interaktif yang bisa kita gunakan untuk membuat dan mengikuti kuis secara online. Jadi kuisis ini sering digunakan oleh guru untuk menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Kalau saya di dalam kelas, kuisis ini saya gunakan untuk proses evaluasi dan penilaian di dalam kelas itu sendiri. Dan tentunya anak-anak sangat tertarik dan menyenangkan dalam proses pembelajaran dalam kelas. Nah, adapun keunggulan dari kuisis ini bahwa kuisis ini pembelajaran yang interaktif, artinya membuat suasana belajar yang lebih menyenangkan. Kemudian fleksibel, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Karena kuisis ini bisa kita gunakan menggunakan kertas barcode ya, juga bisa kita gunakan eh, apa namanya HP yang digunakan oleh murid itu sendiri. Dan untuk guru ya bisa menggunakan laptop atau Chromebook ya untuk membuat akun dan soal dari aplikasi kuisis tersebut. Kemudian yang ketiga ini terintegrasi, artinya mendukung pembelajaran hibrid ya baik pembelajaran secara online maupun secara offline. Kemudian mendukung pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran modern. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah ya dalam penggunaan kuisis seorang guru ya. Nah, tentunya guru akan membuat akun ya, di mana akun itu tentunya Bapak dan Ibu mendaftarkan akun itu di dalam kuisis ya. Ya, kemudian di dalam akun tersebut tentunya Bapak Ibu sudah menggunakan email ya yang bisa digunakan untuk login jika Bapak Ibu sudah memiliki. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kuisis ya, membuat kuis ya. Ya, dengan menombol nanti ada arahan yang diberikan yaitu create atau cari kuis yang sudah tersedia di perpustakaan. Kemudian masukkan pertanyaan nanti, kemudian menambahkan gambar ya jika Bapak Ibu ingin memberikan gambar di dalam kuis tersebut atau pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian menjalankan kuis ya, pilih mode live quizesnya nanti ya yang nanti langsung dimainkan di dalam kelas atau homework ya dikerjakan sebagai tugas juga bisa dilakukan seperti itu. Kalau kita lihat melihat hasilnya nanti ya Bapak Ibu bisa dilihat secara langsung dan dapat diunduh untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Nah, ini langkah penggunaan kuisis guru. Langkah penggunaan kuisis murid di sini ada dua, yaitu yang pertama mengakses kuis. Jadi kita mengarahkan murid-murid kita masuk ke joinmyquiz.com ya. Tentunya menggunakan perangkat HP, laptop ya atau tablet yang ada. Kemudian memasukkan kodenya nanti ya ketika mengakses kuisis. Kemudian pada saat mengikuti kuisis juga tentunya murid-murid kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan instruksi yang ada. Dan nantinya juga dapat melihat skor dan peringkat ya setelah kuis selesai. Nah, nanti Bapak dan Ibu saya akan mempraktekkan bagaimana cara eh, penggunaan kuisis yang bisa kita lakukan. Pertama yang tentu kita harus lakukan, kita masuk dulu di dalam Google kita ya. Kemudian kita klik kuis ya. Boleh quizzes.com, boleh kuis juga ya. Nah, ini sudah ada. Atau boleh juga di sini quiz.com ya. Jadi terserah Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya klik kuis.
Kemudian kita memilih quizzes ya. Kemudian selanjutnya inilah tampilannya. Nah, ini sebelum kita masuk di sini ya Bapak dan Ibu, tentunya kita akan login ya. Namun di saya ini sudah masuk ya. Nantinya Bapak Ibu akan diarahkan untuk login, kemudian memasukkan email kita. Jadi emailnya Bapak Ibu bisa email akun belajar kita atau mungkin Bapak Ibu memiliki akun pribadi ya, bisa seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukannya ya tentu nantinya Bapak Ibu akan masuk di dalam beranda dari kuisis itu tersebut. Nah ini saya sudah masuk ya Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada beberapa menu ya kuisis itu sendiri. Kemudian ini ada tanda plus buat. Ini artinya kita akan membuat kuisis tersebut. Kemudian ini juga ada cari ya. Kita akan mencari beberapa referensi tentang apa namanya tentang penilaian presentasi atau video yang ingin kita cari. Kemudian perpustakaan ini, Bapak Ibu, di sini tempat kuisis yang pernah sudah kita buat ya. Ini ada banyak yang sudah saya buat ya bersama dengan murid-murid saya. Kemudian ada hasil ya, hasil yang sudah dilakukan ya. Artinya Bapak Ibu ketika sudah melakukan kegiatan kuisis itu tentunya hasilnya akan terlihat seperti ini. Kemudian ada kelas, ini juga bisa kita buat ya dan bisa kita integrasikan dengan Google Classroom ya seperti itu. Ya maupun juga Microsoft Teams dan seterusnya nih. Kemudian ada juga diferensiasi ya kalau kita lihat ini ada beberapa apa namanya pilihan-pilihan yang menyesuaikan pembelajaran murid di dalam kelas terusnya. Kemudian selanjutnya ada kuis AI yang bisa kita gunakan ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ya dengan menggunakan dokumen, situs web atau video YouTube yang bisa kita tautkan nantinya. Nah, saya mau membuat kuisis dengan tanda plus ini buat ya. Kemudian selanjutnya kita masuk di dalam ini penilaian. Jadi ini penilaian bisa kita gunakan untuk membuat kuisis. Ya, jika Bapak Ibu ingin melakukan presentasi juga bisa klik presentasi ya dan seterusnya Bapak Ibu. Karena kita ingin membuat kuis ya, silakan kita klik penilaian. Kemudian ini juga ada beberapa aktivitas yang bisa kita gunakan, apakah itu impor lembar kerja pertanyaan, ya, dengan mengimpor lembar kerja yang sudah disiapkan, ya, tentunya akan dimasukkan di dalam uh, dokumen ini ya. Kemudian hasilkan dengan AI juga bisa, ya, baik dari dokumen maupun situs web. Kemudian juga dari buat dari awal. Ya, kalau buat dari awal ini artinya Bapak Ibu akan membuat dari awal ya. Di sini ada juga pun pilihan-pilihan yang Bapak Ibu inginkan, pilihan ganda, isian singkat, dan seterusnya. Nah, kita mencoba ya membuat jenis pertanyaan pilihan ganda ya atau multiple choice ya. Nah, di sini kalau kita lihat kita diarahkan untuk memberikan pertanyaan. Nah, ini kalau kita membuat pertanyaan ya terserah Bapak dan Ibu sesuai dengan uh, mata pelajaran yang kita ampu. Contoh misalnya kita membuat pertanyaan eh, gambar ya misalnya gambar apakah ya ya gambar di samping adalah nah ini kita mau menggunakan eh, tambah gambar ya kita klik di sini ya tambah gambar kemudian kita mencari gambar yang mungkin Bapak Ibu sudah siapkan ya seperti itu atau mungkin Bapak Ibu ingin mencarinya juga bisa jadi misalnya saya ingin mencari tentang gambar apa gambar lambang Pancasila. Ini dia lambang Pancasila ya.
Gambar di samping adalah apa? Nah, ini misalnya lambang Pancasila ya. Kemudian misalnya burung Garuda ya. Kemudian bisa juga kita tulis misalnya gambar di samping misalnya bintang, mungkin apa namanya kepala banteng. Nah, yang manakah jawaban yang tepat ya dari gambar di samping? Jadi ini juga bisa kita berikan checklist ya sebagai pertanyaan jawaban yang benar. Misalnya ini ya lambang Pancasila. Nah, setelah kita sudah memilih jawaban yang benar, maka bisa kita save ya. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan, bisa klik tambahkan ya. Ini kita save, kemudian kita bisa melihat pertanyaan yang ada. Nah, kemudian Bapak Ibu jika ingin menambah soal juga boleh dengan klik tambah soal. Kalau ketika klik tambah soal ya terserah Bapak Ibu memberikan pertanyaan yang mana lagi ya seperti itu. Sehingga nantinya tercipta banyak pertanyaan-pertanyaan kuisis yang akan diberikan. Nah, ini bisa disimpan Bapak dan Ibu ya. Ini bisa disimpan. Ya, ini juga ada cari pertanyaan dari perpustakaan kuisis. Jika Bapak Ibu ingin mencari pertanyaan tentang lambang Pancasila misalnya ya. Tentunya nanti pertanyaan-pertanyaan tentang lambang Pancasila itu juga ada di sini. Ya, kita klik dan tentunya kita akan cari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, ini saja dulu ya Bapak dan Ibu tentang gambar ini, pertanyaan ini ya misalnya tentang pendidikan Pancasila, mata pelajaran. Nah, ini mata pelajarannya tentang apa ya? Misalnya, misalnya ilmu sosial ya. Ini pendidikan Pancasila ada nggak ya? Ini menyesuaikan saja Bapak dan Ibu ya. Tentang pendidikan, pilih kelas, anggaplah misalnya materi adalah kelas 3, kemudian bahasa Indonesian, kemudian terlihat oleh publik. Ini juga Bapak Ibu bisa mengunggah gambar ya, misalnya lambang Pancasila. Nah, ini lagi bisa kita gunakan. Ini misalnya seperti ini Bapak dan Ibu, kemudian kita menyimpannya. Setelah itu kita simpan seperti itu. Nah, setelah ini kita bisa mengeksplor kuis ini dengan ada beberapa cara. Ini ada mainkan sekarang atau dengan menugaskan ya. Tentunya akan memberikan jadwal. Nah, kalau kita mau mainkan sekarang, kita klik, kemudian kita mode klasik ya. Jadi mode klasik nantinya. Kemudian setelah kita klik mode klasik, ini ada pengaturan-pengaturan yang ada di sini, Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Seperti ini ya, sesuaikan klik. Ya, ini ada beberapa penyesuaian-penyesuaian ya, soal diacak atau pilihan jawaban diacak. Ini bisa kita klik jika memang Bapak Ibu ingin memberikan suasana yang memberikan tantangan kepada murid-murid kita dalam kelas. Nah, kalau setelah ini sudah selesai, baru kita memulai. Dan nantinya anak-anak murid kita yang ada di dalam kelas tentunya masuk di joinmyquiz.com. Kemudian dia akan bergabung dengan kode yang sudah disetir. Dan nanti Bapak Ibu akan menunggu peserta yang hadir ya, yang ada di bawah sini nantinya baru kita klik mulai ya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.